ini saya bersama klien saya, Pak Inkian, ya, tapi nama aslinya Pak Suwandi. Beliau memberikan kuasa kantor menangkap partner itu tanggal 19 Maret 2025. Sebenarnya perkara ini sudah saya berikan somasi pertama dan kemarin saya juga sudah berikan somasi kedua, ya Bapak ya. Nanti secara kronologis, secara singkat, Bapak Inkian ini, Bapak Suwandi sebagai klien saya akan menjelaskan kronologis sedikit lah terkait masalahnya. Coba dijelasin Pak. Pada tanggal 5 Juni 2024 kami kan tinggal di apartemen CBD Pluit. Jadi Badan Pengelolaan Apartemen Pluit dan PT Sukadindo Paktama Indonesia itu pengelola parkir, ya. Mereka menggembok mobil kami. Ini mobilnya digembok ya? Ya, digembok di rantai. Dan mobil ini ialah free parking, jadi kami nggak ada hutang parkir sama sekali. Tapi mereka menggembok itu, dia memberitahukan kepada kami bahwa berhubung ada satu mobil lain milik kami, menantu saya lah, itu ada hutang biaya parkir. Jadi mereka menggembok ini, menahan ini sampai kita nggak bisa keluar lingkungan itu. Akses parkir itu sudah diblokir dan kami diawasi oleh tim security itu setiap saat. Kami ada gerak-gerik sedikit aja mereka mengawasi. Dia seakan-akan kami itu apakah sebagai maling ya. Jadi kami sangat resah. Dan mobil itu diblokir itu sejak tanggal 6 Juni, 5 Juni. Kartunya udah diblokir ya? Blokir. Kita nggak bisa bergerak apa-apa. Dan sampai sekarang juga sama, nggak bisa keluar. Jadi pada proses itu kami udah minta mereka, ya yuk kenapa menahan mobil kami. Dia bilang yuk harus bayar hutang biaya parkir yang mobil satu lagi. Jadi kalau you nggak bayar mobil ini nggak bisa keluar ya. Saya bilang ini kan milik saya. Saya kan nggak hutang biaya parkir. Jadi seakan-akan aset saya itu disandra. Ya. Jadi saya merasa sangat nggak enak lah ya. Tapi apa boleh buat, saya nggak bisa buat apa-apa. Dan pada tanggal 1 Juli kami terima surat dari pengelola, itu surat dari Pak Rian. Pak Rian itu ialah apartment manager Badan Pengelola Apartemen CBD Pluit, itu Jalan Pluit Selatan Raya. Jadi di sana mereka memberitahukan kepada kami bahwa kami ada hutang biaya parkir sebesar 42 juta. Sedangkan mobil itu mobil Jazz lama itu harganya sekitar 50 juta. Berarti biaya parkir sudah hampir mencapai 80%. Dan satu hari dia pakai rate-nya yang, ya kami waktu beli mobil itu, waktu beli apartemen itu dari pihak penjual itu dia janjikan kepada kami kita ada 2 rate. Karena kami kan pemilik ya, pemilik itu ada privilege rate atau tarif yang istimewa lah. Yang satu unit mobil kami bisa free, nggak usah bayar. Dan satu lagi itu bisa dengan member. Member itu harganya 3 bulan sekali bayar 600.000. Berarti 1 bulan kan 200.000. Dan yang di dalam surat itu dia menagih kami dengan yang apa yang mereka maksud itu casual rate. Casual rate itu kan bukan untuk kami. Kami kan ialah permanent residence ya. Jadi penghuni permanen. Permanen apartemen itu kan nggak bisa dikenakan casual ya, orang luar lah. Dia masuk 1 jam, 2 jam, bisa 2 hari, 3 hari. Jadi kalau mobilnya keluar kan nggak ada hutang parkir lagi. Jadi untuk itu saya balas suratnya. Saya meminta mereka, kami menyatakan kami keberatan karena itu sudah nggak wajar.
penagihan dengan tarif yang begitu besar kan. Tidak masuk akal itu. Ya, tidak masuk akal, dan kami ajukan minta mereka review ya rate ini dan dihitung kembali dengan rate yang membership. Jadi 1 bulan ada 200.000 dan 3 bulan kan ya 1 tahun 2 tahun oke lah, biarpun 2 tahun kan tetap hutangnya tetap membership kan, nggak bisa robot sesuka mereka aja. Nama perusahaan parkirnya apa, Pak? Jadi nama perusahaan parkirnya itu ialah PT Securindo Fakta Tama Indonesia. Ini ialah pengelola parkir yang baru. Sebelumnya itu ada orang lain. Orang lain itu kami beli rumah itu kan paman itu sudah hampir 10 tahun lah. Sebelumnya tiap tahun gitu sama kita bayar dengan member rate. Walaupun kadang-kadang bisa tertunda ya hutang oke, setelah itu dia denda. Hutang yang lama dibayar dan kita harus bayar denda ya 20.000, 30.000 itu kita rela. Tapi yang ini saya anjurkan kepada pihak pengelola dan pihak jadi okay. Saya lanjutkan ya teman-teman secara kronologis. Setelah yang saya sudah sampaikan, mana suratnya ini? Ini surat dari pengelola parkir ya, Parian ya, bukan pengelola parkir, ini pengelola apartemen CBD Pluit. Ini suratnya ya, resmi dulu. Ini surat dari beliau dan sudah dibalas, sebenarnya surat tersebut sudah dibalas. Ya, ini satu-satu ini biar jelas ya. Jadi klien saya sudah membalas sebelum menggunakan jasa umum, sudah membalas untuk mengklarifikasi, tapi ternyata tidak ada klarifikasi terkait dengan angka 42 juta tersebut. Lalu ini mobilnya, coba ditunjukin. Ini mobil ini yang saat ini sudah hampir setahun ya. Setahun itu tidak boleh keluar, bahkan digembok, tidak boleh keluar, dan juga member parkirnya juga sudah diblokir. Jadi mobil ini tidak boleh keluar lagi dari parkir, bahkan sudah mengganti aki dan lain sebagainya karena mulai ada kerusakan. Dan kami setelah beliau memberikan surat kuasa ke kami ya di tanggal 19 Maret 2025, ini surat kuasanya. Ya, setelah itu kami berikan somasi ya, somasi itu di beberapa minggu yang lalu ya, sudah berikan somasi tapi tidak direspon. Kemarin juga tanggal 23 kemarin ya 23 Mei saya berikan somasi kedua untuk direspon, dan somasi tersebut saya tembuskan juga ke Gubernur DKI, ke Kementerian Perhubungan, ke Kementerian Keuangan, Wali Kota Jakarta Utara, Kepala Kepolisian Polda Metro, Kapolres Jakarta Utara, Badan Pengelola Pendapatan Daerah DKI Jakarta, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dan juga Kepala Suku Badan Distribusi Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, dan juga suratnya langsung kepada manajemen atau Badan Pengelola Apartemen CBD, kepada Pak Rian, karena Pak Riannya memberikan tagihan. Bahkan setelah tagihan itu muncul, kami sempat ke sana, tagihan itu sudah naik ya, secara lisan sudah naik menjadi kurang lebih 70. Sedangkan mobilnya angkanya hampir 50 juta. Jadi saya hanya memperingatkan kepada Pak Rian Hadiwijaya ya, Badan Pengelola Apartemen CBD, karena dia memberikan surat, dan juga bagian parkir yang ada di situ untuk segera ya, untuk segera menyelesaikan persoalan ini secara non litigasi. Karena ketika beberapa hari ke depan surat somasi kedua belum juga dibalas, saya pastikan pasti akan mengambil langkah hukum yang tegas, baik perdata maupun pidana ya. Karena terus terang aja kerugian klien kami ini sudah banyak. Mobil tidak bisa keluar, sedangkan mobil itu tidak termasuk, dia tidak, justru dapat member gratis, yang ditahani member gratis ini. Bahkan dihitungnya secara manual, yang seperti orang tamu yang datang masuk dihitung per jam, padahal dia adalah penghuni tetap apartemen yang mendapatkan fasilitas member gratis ya. Jadi di sini saya sampaikan bahwa ada beberapa pasal pidana yang ada dugaan yang dilanggar. Satu, ada pengangkatan mobil Pak ya, mobil tidak bisa keluar. Jadi yang kedua ada indikasi dugaan pemerasan juga ada di situ. Dan juga di sini saya mau sampaikan di Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya, Undang-Undang 10 nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen, pasal 10, pelaku usaha
dalam menawarkan barang atau jasa melalui pesan atau tanpa pesan dilarang keras melakukan penawaran promosi barang atau tidak jujur dan menyesatkan, penawaran promosi barang atau jasa dengan memaksa atau dengan cara lain menimbulkan gangguan fisik atau psikologis. Jadi ini memang sudah psikisnya Bapak ini sudah banyak terang karena selama ini punya mobil tapi tidak bisa pakai. Jadi pelanggaran hak asasi manusia juga kami lihat. Ya, jadi kepada Pak Aryan dan juga pengelola Park Regency saya sudah somasi Badan Pengelola Apartemen Sibri Pluit untuk supaya segera ya merespon somasi kami yang kedua sebelum kami melakukan tindakan hukum yang tegas baik secara perdata maupun pidana. Itu dulu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Surat somasi yang ditunjukkan pihak apartemen jangka waktunya berapa lama, Bang? Ya, 3 kali 24 jam. 3 kali 24 jam. 3 kali 24 jam. Berarti apabila tidak digubris, Abang bakal ke pihak kepolisian atau seperti apa, Bang? Ya, udah pasti saya akan menggugat secara perdata dan akan melaporkan secara pidana. Karena setelah kami analisa ada unsur pidananya juga di sini. Mas Wadi, mungkin ini kejadian pertama atau mungkin ada orang lain juga yang terkena masalah seperti Jadi dari pemberitahuan oleh Pak Aryan itu, dia kan mau suruh kami bayar. Saya bilang, masa bayarnya harganya kok tinggi sekali ya, kan sudah hampir melebihi separuh dari harga mobil. Dia bilang, yuk nggak bayar, orang lain dulu sudah pernah bayar. Ada dua orang tua itu dia nggak ngerti apa-apa Tapi juga. secara lisan ya. Secara lisan. Ke Pak Itu Pak Aryan yang memberitahukan kepada saya, dan saya tulis dalam surat saya juga. Jadi kelihatan itu bagaimana, kan kami nggak ngerti lah. Ya, jadi klien saya itu nggak paham hukum sehingga dia sebenarnya sudah suratin minta pengelola manajemen Sibri Pluit untuk mengklarifikasi kenapa ada angka 42 juta. Sedangkan mobilnya itu adalah member yang memang diberikan fasilitas gratis gitu loh. Yang ditangani fasilitas gratis. Ada mobil lain yang mungkin membernya belum dibayar, tapi yang beliau yang ditangani mobil gratis itu ada kok. Kenapa semua keluar masuknya member tersebut sudah diblokir? Dan di sini saya sampaikan juga bahwa di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu di pasal 62 ayat 1, pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 8 sampai pasal 17 diancam pidana paling lama 5 tahun dan denda 2 miliar. Jadi Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu juga kami duga dilanggar, dan itu kami akan sudah tembusannya ke ketua ya, Kepala Badan Perlindungan Konsumen, dan juga kami akan surati secara resmi dan Kapolda Metro Jaya dan juga Polres Jakarta Utara dan juga Gubernur untuk memonitor perkara ini. Karena tadi beliau sampaikan sudah ada yang disampaikan Pak Aryan bahwa sudah ada yang membayar seperti yang Pak Aryan sebutkan tadi dan menyampaikan kepada klien. Bang, bukti apa Bang yang dimiliki oleh Pak Aswadi? Apa ya? Bukti-bukti apa? Bukti apa maksudnya? Sehingga itu muncul angka segitu. Sedangkan bukti-bukti apa Bapak Suwandi yang punya? Justru Bapak klien kami ini minta klarifikasi, suratnya kan dikirim ke sana ke Badan Pengelola Apartemen Sibri Pluit, tapi ke Pak Aryan, tapi tidak dijawab, tidak dijelaskan kenapa muncul angka 42 juta. Bahkan secara lisan waktu tim kami sana sudah muncul angkanya sih di kurang lebih 70 juta. Dari mana angka itu? Maksud saya ada dugaan di sini bukan hanya pelanggaran HAM karena mobil tidak bisa keluar, mobilnya diblokir, bahkan dirantai, kartu akses keluar masuk tidak bisa keluar, bahkan sudah mengganti aki dan ada kemungkinan ada kerusakan di dalam mobil tersebut. Yang kedua juga ada dugaan pemerasan kalau tidak bisa dijelaskan terkait angka 42 sampai 70 juta itu dari mana? Karena dia ini member gratis, dia penghuni apartemen tersebut dan dia itu tetap penghuni tetap, bukan kontrakan, dia penghuni tetap. Gitu loh. Bang, dari somasi yang kedua ini Bang, ada 2 kali somasi ya Bang ya? Sudah 2 kali somasi. Sehingga kalau itu tidak direspon, udah pasti kami akan melakukan upaya hukum baik perdata atau pidana. Oke, berarti dari kedua ini sama sekali belum direspon oleh mereka? Yang kedua ini kemarin baru dikirim somasi kedua. Jadi kita tunggu sampai hari Selasa. Kalau hari Selasa tidak ada respon, pasti upaya hukum itu kami akan lakukan. Oke, Bang, ini kan permanen resident ya bahasanya ya Bang ya? Ini Gratis free bukan apa gimana? Permanen resident ya, berarti Iya. kan free kan? Nah, kalau mereka menawarkan win-win solution Bang, Ya sebenarnya sudah dari somasi pertama kami tawarkan win solution, tapi ternyata belum ada solusi sama sekali. oke, berarti ini pemerasan ya Bang? Ya, ada dugaan itu. Mungkin sebelum minta dengan Pak Nahab menjadi lawyernya, ada nggak sih untuk mediasi ke pihak apartemen atau gimana gitu? Sebenarnya setelah kami terima surat ini, kami sudah menghampiri mereka
Kami minta kalau gitu kita cari jalan lah. Karena you punya rate kan nggak benar. Dan mereka di atas mereka itu adalah P3SRS. Itu Pak Heri itu ketuanya. Saya bertemu. Saya bilang ini masalah ini jangan dipertahankan, ini kan bagi kami kan nggak adil. Betul. Ya jadi kami ya maunya bisa win-win solution. Dan saya tawarkan misalnya hutang itu ya 1 tahun tuh berapa, mungkin 2.400.000 lah. Setelah itu saya bersedia you tambah lagi denda itu bisa 5%, 10% juga saya siap untuk membayar supaya masalah ini selesai. Tapi mereka nggak mau, dia pengen harus bayar sesuai dengan sistem. Sistem itu naik terus. Tapi mobil yang harus dibayar kan bukan mobil ini. Ya mobil ini free parking kan? Oh kalau yang ini free parking ini Yang ditahan ini kan? Ditahan, saya minta dilepaskan, dia bilang nggak bisa. You harus bayar dulu ini. Yang biaya parkir yang hutang itu. Kalau you bayar ini baru bisa lepas. Saya bilang ya kalau gitu saya mau bisa-bisa saya minta bantuan lawyer. Saya bilang. Jadi berapa lama sih bang kira-kira untuk parkirnya sendiri, berapa lama di dalamnya itu? ini sudah di gitu. Yang 42 juta itu kurang lebih 10 bulanan ya? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Iya. Tapi kalau hitungnya dia member kan member gratis dia. Iya. Kenapa harus diblokir? Lalu mobilnya ditahan di rantai. Ya orangnya kemana-mana kan tidak bisa keluar, dia malah kemana-mana harus pakai Gojek dan lain sebagainya kan, pelanggaran hak asasi manusia juga gitu. Jadi saya minta kepada Polda Metro dan Pak Gubernur dan juga pihak kepolisian untuk segera menindaklanjuti apa yang kami sampaikan di publik ini. Oke Bang, tadi kan sempat disebutkan sebelumnya sudah ada 2 orang tua tersebut itu membayar 2 orang tua tersebut. Berarti kan indikasinya ini memang mereka, apakah mereka ada dugaan sengaja memeras orang yang memang sudah tua? Ya, jadi saya sampaikan bahwa itu kan pernyataan lisan dia kepada klien saya bahwa ada 2 orang yang membayar seperti itu. Tapi klien saya kan tanya angka ini dari mana, tidak bisa dijawab. Lalu diklarifikasi, lihat surat juga tetap tidak bisa jawab. Kalau kami berbicara di sini kan itu dia nyampaikan kepada klien kami. Tapi kami tidak tahu siapa itu. Tapi karena Pak Rian sendiri bicara ke klien kami, ya itu dia harus mempertanggungjawabkan itu, kan begitu. Berarti mungkin ada dugaan memang kesengajaan atau memang memeras. Justru itu makanya saya bilang kepada Pak Rian ini kan yang Badan Pengelola Apartemen CBD yang dia bersurat kepada klien saya untuk bertanggung jawab ya terkait masalah ini. Karena ini serius. Mobil orang diblok, diparkir, tidak boleh keluar. Member gratisnya, parkir yang gratis pun itu sudah diblok juga. Jadi mobil ini benar-benar digembok, tidak keluar. Bapak ini kemana-mana harus menggunakan Grab atau Gojek. Sedangkan dia punya mobil ada di dalam. Kenapa tidak dibayar secara normal? Kenapa angkanya sampai fantastis, ada 42, bahkan ada muncul angka kurang lebih 70 juta. Itu dari mana angka itu? Mobil ini harganya kurang lebih 50 juta. Jadi menurut saya kejadian seperti ini harus direspon. Kenapa? Ini sangat merugikan ya klien kita. Apalagi dia penghuni tetap apartemen tersebut, CBD tersebut. Kepada pengelola dan pemilik apartemen CBD Pluit untuk segera melakukan pengecekan kepada Pak Rian. Dasar apa dia mengeluarkan surat penagihan kurang lebih 42 juta tersebut? Ya, karena ada indikasi pelanggaran undang-undang perlindungan konsumen, ada juga pelanggaran undang-undang perdata karena ada kerugian kita sudah materialnya cukup banyak untuk memperbaiki mobil, membeli aki dan sebagainya, bahkan dia harus menggunakan Gojek kemana-mana. Ada juga pelanggaran pidananya, ya pidananya juga kami akan siapkan untuk segera laporkan ke Polda Metro. Karena orang-orang ini saya pikir bahwa ini ada dugaan dari kami bahwa menggunakan kuasanya untuk melakukan tindakan-tindakan dugaan pemerasan ini gitu. Cukup, makasih Bang.